baju Korea. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ati Pertina di ya. Saya Lady ya. Saya Santriani. Saya Santriani. Nah, di sini kita akan melakukan observasi ayam tani. Perkenalkan, kita teteh-teteh ini dari UPI Kampus Cibiru. Pada tahu UPI Kampus Cibiru? Tahu. Ada ya di dekat mana teh? Di dekat SMA Sacil ada. Nah, kita di sini mau lihat kalian semua belajar gimana gitu. Perkenalan dulu ya teteh, di sini nama teteh Zihan Suryani. Teteh. Saya Anti Mufaina. Saya Salsabila Fitriyanti. Dan saya Lady. Hai semua. Hai. Ya, nanti akan ada mau ada 1 atau 2 orang yang diwawancara. Apakah ada yang bersedia diwawancara? Enggak susah. Tentang pembelajaran kalian. Nani, maju Nani. Nanti ya. Ya udah tahu namanya siapa? Ya. Ulang lagi. Ulangi lagi. Ya. Oh ya. Terus. Jihad. Jihad ingat ya. Nama teteh Jihad. Jihan. Jihad. Kalau nama teteh Teh Anti. Nanti. Kalau teteh Salsabila. Ini. Ya. Nah, Teteh mau tanya ya, pertanyaan pertama, gimana sih perasaan kalian pas belajar IPS? Suka nggak pelajaran IPS? Suka. Sultan suka? Suka. Nah, gimana Bapak atau Ibu gurunya suka ngasih PR banyak gak pas belajar IPS? Lumayan. Biasanya apa aja? Disuruh apa? Menghafal, membaca, menghafal, apalagi? Tapi pembelajaran IPS-nya bosen nggak? Kan banyak menghafal tuh, bosen nggak kalian? Nggak? Oh bosen. Bosen ya? Tugas yang gimana? Bosen karena banyak hafalan? Banyak membaca ya? Kalau yang udah dijelasin guru pas pembelajaran IPS, kalian ngerti gak tentang materinya gitu? Lumayan ngerti, kadang ngerti. Materinya apa aja yang udah dipelajarin? Udah belajar apa aja gitu yang IPS? Interaksi Interaksi sosial. sosial. Terus apa lagi? Kalau peristiwa alam udah belajar belum? Kayak Gempa bumi, bencana alam. banjir, gitu. Pernah. Peristiwa alam pernah. Sekarang masih inget nggak pelajarannya? Lupa lagi. Apalagi? Interaksi antara berbagai hal di situ. Ada tumbuhan, ada hewan, ada benda hidup, benda tak hidup. Biasanya benda hidup disebutnya apa? Kalau tak hidup? Api. Nih, bahannya. Buat pertanyaan pertama mungkin tentang kurikulum dulu Pak. Kalau di sekolah ini sekarang gitu pakai kurikulum apa? Kalau yang
kelas 1 sama 4 udah kurikulum merdeka. Kalau kelas lainnya masih kurikulum 2013. Oh, berarti 4 dan 6, 4, 5, 6. 2, 3, 5, 6 itu masih kurikulum dulu. Ya, karena kan bertahap. Jadi nggak langsung semuanya. Kalau sekarang itu kurikulum merdekanya kelas 1 dan kelas 4 dulu. Oh ya ini ya. Ya, yang CP itu Ya. ada CP gitu. Saya itu kelas 1 sama kelas 4. Nanti mungkin tahun selanjutnya kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5. Jadi bertahap. Nanti tahun berikutnya bakal semua. Jadi selama 3 tahun, mungkin 3 tahun dari kelas 1 sama kelas 6 semua pakai kurikulum merdeka. Percobaan dulu tahun sekarang berarti ya. Iya, soalnya kan nggak langsung jadi semua kurikulum merdeka karena ada tahapannya kemarin. Jadi sekolah itu memilih apakah masih tetap menggunakan kurikulum yang lama atau mau yang baru atau mau kurikulum pandemi sebenarnya boleh, tapi pada akhirnya harus kurikulum merdeka tapi secara bertahap. Makanya kenapa kelas 1 kelas 4 dulu ya? Karena Oke. Kan ini Pak fokusnya ke pembelajaran IPS di kelas tinggi gitu ya, dan terkhusus di kelas 5 gitu. Nah, kalau pembelajaran IPS di kelas tinggi itu seperti apa dan juga bagaimana perintegrasian, kan karena tematik ya, jadi kalau IPS itu bagaimana gitu pembelajarannya? biasanya kalau dalam pembelajaran biasanya harus kontekstual. Ibaratnya kita itu mempelajarkan IPS ke anak harus dengan kondisi bagaimana anak juga pengalamannya di rumah. Jadi mengintegrasikannya dengan pembelajaran yang lain dengan berdasarkan pengalaman juga. Karena apa yang anak tahu ketika di rumah nggak hanya di sekolah, pengalaman anak yang sudah didapat kita pancing di sekolah gitu. Terus ketika anak sudah mengaitkan dengan pengalamannya dia, apa yang sudah dapat di pikirannya, tiba-tiba sudah ada, baru masuk ke materi. Dia bisa mengaitkan antara pengalaman dengan materi baru. Contohnya misalkan dalam pembelajaran IPS itu ada yang kontribusi, distribusi, konsumsi, sama produksi produsen gitu ya, yang produksi itu yang disebut distributor sama konsumen yang mengkonsumsi. Nah sebenarnya anak kan tahu di rumah itu ada orang jual beli gitu, tapi nggak tahu namanya itu apa. Misalnya di situ ibunya membuat kue itu dijual. Nah itu sebenarnya itu kan bisa disebut dengan produsen. Ya, nah, tapi anak kan belum tahu tuh, misalnya produsen tahu. Nah makanya itu awalnya itu dikaitkan dengan pengalaman anak dulu. Biasanya kalau saya ya, kalau saya sebagai gurunya, biasanya pengalaman anak itu punya pengalaman apa sih? Terus di rumahnya ada apa sih? Yang keseharian itu yang terdekat aja dulu. Nah ketika sudah masuk, misalkan sudah mengetahui, ternyata anak itu punya kayak gini, informasinya ini. Baru ketika udah bisa disampaikan dalam materi yang baru, seperti persepsi dulu harus itu. Kak, pertanyaan selanjutnya anak pembelajaran apa gitu? Paling efektif buat IPS itu. Kalau IPS sih sebenarnya mulainya dari masalah. Kayak misalkan kayak tadi kita kalau misal sehari-hari butuh apa sih? Ya, nah ngomong apa kan? Kira-kira itu dari mana? Nah, bagaimana misalkan tidak ada orang yang membuat, nggak ada yang membuat, maka kita nggak akan bisa makan, kita nggak akan bisa pakai baju, bisa pakai motor, karena nggak ada yang buat motor, nggak ada yang buat baju. Nah dari situ
oh berarti kita harus ada orang atau orang lain atau kita yang bisa membuat. Nah itu disebutnya apa? Nah baru masukkan ke materi. Nah itu awalnya munculnya dari permasalahan juga. Itu dari misalkan ekosistem itu. Kalau misalkan apa yang tadi itu materi peristiwa alam, kenapa sih bisa turunnya hujan? Itu kan masalah. Kenapa bisa turunnya hujan? Nah dari itu kenapa bisa turunnya hujan? Kenapa bisa ada Indonesia itu masuk ke apa, negara tropis, ya kan? Kenapa tuh? Nah, anak juga tanya-tanya, ada suatu permasalahan. Kenapa di Indonesia panas, gerah? Kenapa tuh? Nah, nanti setelah ada masalah, pasti anak itu cari solusinya. Dan biasanya itu efektif sih, lebih efektif gitu daripada model yang lain. Jadi menurut saya ya selaku guru bisa menerapkan hal tersebut. Biasanya awalnya dari masalah, kemudian anak mencari referensi atau bertanya, berdiskusi dengan kelompoknya, bertukar pendapat, ada yang memiliki pengalaman atau memiliki ilmu yang lebih dari temannya, dari diskusinya. Akibatnya anak-anak ini mengetahui apa yang dia tidak ketahui dari A. Nah si B mengetahui yang tidak diketahui dari B, atau si yang C menjadi C. Selanjutnya mungkin kesulitan apa yang Bapak alami gitu selama menjadi guru dan mengajar di kelas, terutama kesulitan dalam medianya ataupun dalam mencari metode atau modelnya bagi Bapak untuk pembelajaran di kelas. Ya sebenarnya ya kalau kesulitan mas ada beberapa kesulitan sih buat nyiapin media sih ya. Jujur aja media itu kadang sebenarnya kalau dilaksanain mas mudah, cuman kadang media tuh dipakainya itu sekali atau beberapa kali, nanti harus nunggu 1 tahun lah ya, biasanya seperti itu kan. Nah kadang dua terus habis aja, kayak misalnya kita buat pop-up book. Nah, begitu kan lumayan tuh kalau misalkan mengenalkan budaya di Nusantara, ya kan? Dan sangat menarik, cuma dari biaya, dari pengerjaan itu kan tidak 1 minggu selesai biasanya kalau dikerjakan sendiri. Dulu juga pas waktu mahasiswa mengerjakan 1 kelompok. Betul. Benar nggak? Ya, benar. Nah itu. Jadi mungkin kalau misalnya media dari kesulitan itu dari media seharusnya ya. Tapi pihak sekolah itu adain 1 tempat khusus buat penyimpanan media. Jadi biar nanti bisa media, dipakai. nah gitu. Jadi guru-guru itu tinggal minjem aja ke sekolah, tapi ngebuatnya bareng. Tapi ini di sini belum sampai ke sana. Paling baru yang ada kalau misalkan IPA, matematika, tentang alam gitu, terus timbangan dan sebagainya. Paling kalau misalkan yang IPS gunanya yang simpel-simpel aja. Kalau kemarin ya tentang itu ya konsumen, produsen, distributor, nah itu pakai kertas aja, terus sama uangnya uang kertas mainan. Jadi ada orang yang memproduksi barang yang membuat pesawat terbang, atau misalkan buat perahu yang dari kertas apa, nanti orang membeli distributor itu dari pabrik dengan uang itu, tapi uangnya yang uang kertas bohongan. Nanti dari distributor menawarkan ke konsumen yang lain. Nah, dibeli lagi, akhirnya dapat untung kayak gitu dihitung. Jadi simpel aja. Nah, kesulitannya sama itu, terus mengkondisikan siswa harus mengelola kelas itu yang paling utama. Kalau untuk IPS
siswa tuh kan banyak bagian materi di IPS. Kadang menghafal, baca gitu. Kan kalau misalkan siswa tuh ada yang ngantuk gitu, udah kayak bosen. Biasanya kalau IPS tuh bosen. Ya makanya tadi harus dibuatkan suatu apa ya, skenario apa ya tadi kayak misalkan ada yang menjadi satu kelompok atau dalam kelompok satu kelompok jadi distributor, satu kelompok jadi konsumen, satu kelompok jadi produsen. Nah nanti aktif semua tuh nanti dibagi-bagi, jadi ya kita menerangkan terus. Kalau kita menerangkan terus itu anak pasti ngerti, karena sekarang juga dituntutnya kan bukan teacher center tapi student center kan. Nah anak-anak yang harus namanya yang aktif dalam pembelajaran. Jadi guru mengamati, meluruskan, memberi motivasi, harusnya seperti itu. Terus kalau misalkan dibuatkan sosial drama, nah itu kan bisa sosial drama, tapi harus tadi skenario-nya. Nah, itu skenario-nya kita harus buat dulu biar nanti berjalan dengan lancar. Kalau misalnya kita skenario nggak dibuat, kerjasama antara anak mengelola kelasnya itu nggak bagus. Nah itu terus kadang yang buat ini mood anak itu yang harus diperhatikan ya. Mood anak, jangan kita yang pengennya diperhatikan anak, tapi anak juga butuh perhatian sama kita gitu. Karena kita pas masuk kelas belum tentu anak itu siap belajar, bener nggak? Jangan langsung jepret. Kita senangin aja anak dulu dengan permainan atau dengan ice cream atau apa. Kalau udah siap belajar kondisinya, lalu kita arahkan. Baik, mungkin seperti itu aja Pak pertanyaan Udah. apa penyebab dari terjadinya banjir? Oke, yang paling belakang Namanya dulu. Namanya. ya, bagi apa penyebab banjir? 2, 3. Oke, namanya ya. Oke, terus sampah. Oke, siapa namanya tadi? Naura dapat hadiah. Oh, Naura. Oh, Naura dari teteh yang paling belakang. Tebak-tebakan.